Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah mata Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Hai, siapa kamu? Maria dan Yosef, kami dari keturunan Daud, maka kami akan ke Bethlehem. Oke, masuk. Amankan dirimu ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Malaikat
Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan kurus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang tidak pendir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan abadi bersama-sama mereka, kedukaan dan keluh kesah akan dijauh. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yesus
Apa yang kami lihat sekarang sama persis apa yang dikatakan malaikat-malaikat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hari ini Kristus lahir. Hari ini penyelamat menampakkan diri. Hari ini para malaikat bernyanyi di bumi. Para malaikat agung bersukacita. Hari ini para kudus bersorak-sorak dan berseru. Kemuliaan bagi Allah di surga. Haleluya. Lonceng Natal bergema, krisang, krisang. Lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Krisang, krisang. Lonceng Natal bergema, krisang, krisang. Lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Tanggal 25 Desember, malaikat berkata kepada para gembala, "Kuwartakan kegembiraan besar, hari ini penyelamat dunia lahir bagi kami." Tanggal 26 Desember 2023, Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Marilah kita menyembah Kristus yang telah lahir untuk kita. Ia telah memahkotai Santo Stefanus. Berbahagialah Santo Stefanus karena melihat surga terbuka dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tanggal 27 Desember, Pesta Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Marilah kita menyembah Tuhan Raja para Rasul. Yohanes dipilih Tuhan menjadi rasul dan pengarang Injil. Ia dicintai melebihi murid lainnya. Tanggal 28 Desember hari ini adalah pesta kanak-kanak suci martir. Marilah kita menyembah Yesus Kristus yang telah lahir. Ia memberikan mahkota kemartiran kepada kanak-kanak suci. Kanak-kanak suci dibunuh oleh raja jahat demi Kristus. Mereka mengikuti anak domba Allah yang tak bercela sambil bernyanyi, "Mulialah Engkau ya Tuhan." Tanggal 31 Desember, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Disalib, Kristus mempercayakan bundanya Maria kepada Yohanes, rasul yang dicintai. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang patuh kepada Maria dan Yusuf.